Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2071 sampai bab 2075. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Ini sangat sederhana. Biarkan orang-orangku pergi dan mengambil semua batu matahari." Tidak, segera ketika kata-kata ini keluar, beberapa orang langsung menolak. "Tidak, kan, kalau begitu aku akan membunuhnya." Ye Junlin dengan sederhana dan kasar ingin membunuh Li Chengmin. "Berjanjilah padanya," Li Chengmin berteriak. "Ketua tim, benarkah ini adalah kesempatan sekali seumur hidup? Apakah kita benar-benar akan melepaskannya?" "Iya, kesempatan ini telah hilang, dan akan sulit di lain waktu. Dan laboratorium dewa juga segera pergi, sulit bagi kami untuk menjelaskannya." Semua orang tampak malu. Li Chengmin menatap semua orang. "Kalau begitu kamu ingin aku mati?" "Ah, bukan itu. Kita." Semua orang mulai bingung. "Tidak masalah jika Anda melepaskannya, dan tidak masalah jika Anda tidak melepaskannya." "Cepatlah, kesabaranku terbatas," kata Ye Junlin. "Lepaskan dia, cepat lepaskan dia," beberapa pejabat senior segera berteriak. "Tidak, aku ingin melihat orang-orang pergi dengan mataku sendiri." Ye Junlin membawa Li Chengmin ke tempat di mana batu matahari disembunyikan. "Renhe dan Sun Stone akan segera keluar, mohon perhatiannya untuk merespons." Ye Junlin menghubungi Suzaku dan yang lainnya untuk merespons. Akhirnya, Ye Junlin melihat Qilin dan yang lainnya pergi dengan batu matahari. "Aku tidak memberimu banyak waktu, selebihnya terserah padamu, jangan membuatku malu," kata Ye Junlin. Memang, dia hanya bisa memeras Li Chengmin untuk waktu yang singkat. Apalagi setelah Richard tiba, dia akan mengambil tindakan meski Li Chengmin meninggal. Jadi waktunya tidak sampai setengah jam. Dalam setengah jam, grup Sansing juga akan mengejar, dan Richard serta yang lainnya akan lebih baik lagi dalam mengejarnya. Saat itu mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dia merasa lega dengan kekuatan King Long Qilin dan yang lainnya. Belum lagi bersembunyi secara permanen, tidak apa-apa untuk bersembunyi sementara. Jika kamu ingin melacak mereka secara diam-diam, hentikan semuanya, dan serahkan semua rencana penempatanmu, termasuk personel dan peralatan. Untuk mencegah semua orang terlacak, Ye Junlin juga melakukan beberapa tindakan lanjutan. Rencana penempatan ini diserahkan kepada Qilin dan yang lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk melarikan diri lebih jauh. Waktu berlalu menit demi menit, Qilin dan yang lainnya mundur dengan batu matahari dan berhasil bersatu kembali dengan Suzaku dan yang lainnya. Dalam waktu singkat, mereka menghilang dari pandangan Sansing Group. Kami baru saja dapat mendeteksi mereka, mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Kemana mereka pergi? Kami jelas-jelas mengawasi mereka. Grup Sansing tidak akan pernah membiarkan Qilin dan yang lainnya pergi. Ada pelacak di kapal atau perangkat yang diangkut. Bahkan jika Qilin dan yang lainnya pergi, lokasinya selalu terkunci. Tapi sekarang semuanya menghilang, Qilin dan yang lainnya menghilang begitu saja. Ye Junlin merasa lega saat mendengar ini. Benar saja, orang-orang ini masih punya dua kuas. Namun jika dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka usahanya akan sia-sia. Kemudian dia bisa melakukannya dengan kecepatannya sendiri. Dia masih harus menunda. Jika tidak, laboratorium dewa akan tetap mencarinya dengan gila-gilaan. King Long dan yang lainnya masih menderita kekalahan melawan Richard. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada kemungkinannya. Kami telah memenuhi permintaanmu, bisakah kami melepaskannya? Kata anak buah Li Chengmin. Ye Junlin tersenyum, "Oke." Tapi dia tidak bergerak apapun. Saat ini, Richard dan yang lainnya datang lebih awal. Meskipun ada halangan, mereka tiba 5 menit lebih awal. Lebih cepat dari perkiraan Ye Junlin, mereka sudah mengetahui semua yang terjadi. Richard telah membuat pengaturan, dan sebagian besar orang mengejar Qilin dan yang lainnya. Mereka secara langsung menyerbu kendali utama grup Sansing,
tetapi mereka juga menemukan bahwa Qilin menghilang. Dia tidak boleh dilepaskan, bahkan jika Li Chengmin terbunuh, dia harus dijaga. Richard memerintahkan agar semua master di laboratorium dewa mengawasi Ye Junlin. Apa yang menunggu Ye Junlin adalah sebuah jaring. Ye Junlin sebenarnya bisa pergi, tapi dia tidak bisa pergi. Jika dia pergi, Richard harus mengirimkan seluruh pasukannya untuk menemukan Qilin dan yang lainnya. Pada saat itu, tekanan terhadap mereka akan terlalu besar. Mungkin semuanya akan hilang, jadi, dia tidak bisa pergi. Dia ingin menahan Richard kembali ke sini. Dia menyandera Li Chengmin, memandang Richard dan berkata sambil tersenyum, "Richard, kamu agak lambat, jauh lebih lambat dari yang kukira." Hah, Richard, Yang tidak jauh dari situ, tertegun. Dia tidak menyangka pihak lain akan memanggilnya dengan nama depannya. Dan menilai dari nada ini, sepertinya itu adalah Ye Junlin. "Siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Ye Junlin?" Kata Richard dingin, "Saya Ye Junlin, mengapa saya harus berpura-pura?" Ye Junlin tersenyum. Richard menatap Ye Junlin. "Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Aku sudah tahu kira-kira kekuatan apa kamu. Saat aku menangkapmu dan melepaskan penyamaranmu, aku akan tahu siapa kamu. Semua orang siap menangkapnya." Dia tidak boleh dibiarkan pergi, Pak Richard. Jangan. Tim masih ada di tangannya. Kalau kita memaksakan diri terlalu keras, nyawa ketua tim akan terancam. Pak Richard, si ketua tim dalam bahaya, tolong jangan. Pasukan Li Chengmin memohon satu demi satu. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada pemimpin tim. Hanya saja Richard berwajah dingin dan tidak peduli dengan hidup atau mati Li Chengmin. "Ayolah, itu hanya pemimpin tim, jangankan dia. Bahkan jika itu adalah pemimpin grup Sansing yang sebenarnya, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matinya," raung Richard. Di mata laboratorium dewa, Sansing Group hanyalah seekor anjing. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Meskipun dia adalah pimpinan grup Sansing, dia tidak akan peduli. Terlebih lagi, dia adalah pemimpin tim keamanan. Di grup Sansing, dia memegang posisi otoritas yang tinggi. Tetapi di matanya, dia seperti seekor semut. Tidak mungkin memerasnya. Ambillah, jangan khawatir tentang hidup dan matinya. Perintah Richard, sekarang semua orang di grup Sansing tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa melaksanakan perintah. Li Chengmin juga kaget. Di mata Richard, dia tidak layak untuk disebutkan. "Hahaha, pernahkah kamu melihat ketua tim Li? Kamu bekerja keras untuk orang lain, dan mereka bahkan tidak peduli dengan hidupmu." Ye Junlin tertawa, wajah Li Chengmin menjadi semakin jelek. "Untungnya, kamu sudah menjadi tahi lalatku sejak lama, kalau tidak, kematianmu akan sia-sia." Ye Junlin mengucapkan kalimat berikutnya. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Li Chengmin sendiri tercengang. Pembicara tidak punya niat, pendengar punya niat. Segalanya tampak aneh malam ini. Mengapa Li Chengmin begitu mudah ditangkap oleh Ye Junlin? Dia tidak menolak sama sekali. Para eksekutif senior grup Sansing dan laboratorium dewa semuanya tahu bahwa Li Chengmin sangat kuat, terutama kemampuannya dalam mengendalikan kekuatan. Dapat mengendalikan segalanya, termasuk pikiran manusia dan sebagainya. Bahkan setan-setan itu pun bisa dikendalikan. Tapi kenapa tidak menggunakannya pada Ye Junlin? Biarkan saja dia menangkapmu, kemudian bekerja sama dengan Ye Junlin untuk membiarkan semua orang dan Sun Stone melarikan diri. Apakah Li Chengmin terlibat dalam semua ini? Jika tidak, tampilannya agak terlalu mulus. Selain itu, Li Chengmin adalah panglima operasi ini, yang membuat orang semakin curiga. Ini jelas merupakan masalah yang telah diselesaikan. Mengapa hal itu dibiarkan begitu saja? Dan sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh laboratorium dewa, berapapun biayanya. Dengan kata lain, meskipun Li Chengmin meninggal, dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu dan batu matahari pergi. Meski hanya kecurigaan, semua orang melihat ada yang tidak beres dengan wajah Li Chengmin. Terutama orang-orang seperti Richard. Ye Junlin tersenyum lagi dan berkata, "Mengapa kita berani meletakkan batu matahari di sini? Pikirkan sendiri.
Jika tidak ada orang, apakah kamu berani melakukan ini? Ye Junlin ingin memukul Li Chengmin sampai mati. Titik. Dengan cara ini, Li Chengmin harus mengikutinya agar dia dapat melanjutkan rencananya. Tujuan Ye Junlin telah tercapai. Itu adalah tubuh energi murni. Bahkan Richard sendiri tidak tahu bagaimana menghadapinya. Untungnya, dia mengendalikan kesadaran mereka terlebih dahulu. Orang-orang ini dimanfaatkan oleh mereka. Richard pernah membayangkan jika lawannya memiliki tubuh energi murni, bagaimana dia menghadapinya. Bagaimana seharusnya laboratorium para dewa mengatasinya. Richard berasumsi semua yang dia tahu, dan hasil akhirnya adalah dia tidak bisa menangani tubuh energi murni. Tidak ada jalan, tidak ada yang dapat Anda lakukan ketika Anda menemukannya. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bagaimana Su Zhengji meninggal. Namun bagaimana cara memulihkan lingkungan tersebut? Pihak lain tidak akan membiarkan Anda membuangnya dengan bodohnya, dan dia tidak dapat mengembalikan kengerian eksperimen itu. Dia tidak memiliki partikel super semacam itu, maka untuk sementara, Richard sempat melankolis soal ini. Sekalipun pihak lain tidak memiliki tubuh energi murni, bagaimana jika tubuh energi murni yang Anda uji ternyata palsu? Bagaimana dia harus menghadapinya? Dia harus memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya suatu hari, salah satu eksekutif puncak laboratorium dewa dan atasan langsung Richard memberitahunya. Jangan ragu untuk bereksperimen dan menghasilkan badan energi murni. Laboratorium dewa memiliki cara untuk menangani benda energi murni, tapi ini rahasia. Sejak saat itu, Richard langsung melakukannya. Pada saat yang sama, saya merasa sedikit lebih takut pada laboratorium dewa. Dia pikir dia telah mencapai inti dari laboratorium dewa. Di luar dugaan, tetap saja tidak. Dia tidak dapat membayangkan bahwa bahkan tubuh energi murni pun dapat dihilangkan. Seberapa kuatkah inti sebenarnya dari laboratorium dewa? Berapa banyak rahasia yang mereka miliki? Apa yang mereka kendalikan? Richard bersumpah untuk terus bekerja keras untuk memasuki inti sebenarnya dari laboratorium dewa. Dia ingin mencapai level yang sama dengan atasan langsungnya. Itu sebabnya Richard menjadi gila untuk melakukan eksperimen ini. Bagaimanapun, seseorang mengatakan yang sebenarnya. Badan energi murni bergabung dengan kelompok pertempuran, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur laboratorium dewa. Richard secara pribadi memimpin tim untuk mengejarnya. Di sisi lain, ia mencermati pemberitaan tentang Sunstone dan Qilin. Hanya saja Qilin dan yang lainnya melarikan diri terlalu cepat, dan mereka menghilang tanpa mengetahui metode apa yang mereka gunakan. Meskipun sebagian besar kekuatan laboratorium dewa terus maju. Namun untuk sementara, saya tidak mendapatkan banyak keuntungan. Ye Junlin menunda sebanyak mungkin untuk membantu mereka menyebarkan kekuatan mereka. Orang lain harus melihat diri mereka sendiri. Dia sekarang berlari liar bersama Li Chengmin. Sudah memasuki pusat kota bintang, inilah keuntungan mendatangkan Li Chengmin. Dia tahu segalanya, tahu kemana harus pergi dan kemana tidak. Aku baru saja memberitahumu secara diam-diam bahwa Richard telah mengirim hampir seluruh pasukannya untuk memblokade kerajaan bintang. Untuk menangkapmu, dia akan melakukan apapun. Dikatakan bahwa dia mengirim 2 Master Super, eksistensi yang dapat menyaingi tongkat kerajaan ya Tuhan. Itu senjata pembunuh terbesar Richard Jerman. Kita berada dalam masalah besar sekarang. Li Chengmin tampak serius. Saya selalu mendengar bahwa Richard memiliki banyak kartu truf, tetapi yang terkuat harus diikuti oleh salah satunya. Tapi keduanya yang dikirim kali ini ternyata adalah senjata pembunuh Richard yang paling ampuh, tidak ada yang lain. Ini serius. Setelah Ye Junlin mendengar ini, ekspresinya juga berubah. Tidak peduli bagaimana dia bertarung dengan Richard sebelumnya, dia tidak akan pernah menunjukkan kartu asnya yang sebenarnya. Namun kali ini dia benar-benar terpojok, dia justru memamerkan senjata pembunuh terbesarnya. Lalu apa 2 senjata pembunuh ini? Ye Junlin bertanya. Aku juga tidak tahu. Orang-orangku tidak bisa melakukan kontak dengan ini. Tapi aku sedang memeriksanya, dan kuharap kita tidak akan menemukannya, Li Chengmin. Membawa Ye Junlin ke tempat perlindungannya di Star City.
Tak seorang pun kecuali beberapa orang kepercayaannya yang tahu. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, kita akan segera ketahuan. Pikirkan bagaimana kita bisa melarikan diri. Lee Chengmin sangat gugup hingga dia berkeringat. Tapi Ye Junlin terlihat santai, mengaguminya di dalam ruangan, melihat ini dan menggerakkan itu. Tidak ada niat untuk melarikan diri sama sekali. Meskipun Ye Junlin mewaspadai kartu truf Richard, dia ingin mengambil risiko terlebih dahulu. Setelah periode kontak ini, Ye Junlin menemukan bahwa meskipun Richard mengaku sebagai eksekutif senior di laboratorium dewa, namun dia masih belum mencapai inti dari laboratorium dewa. Laboratorium para dewa masih perlu penggalian lebih lanjut. Bahkan pembunuh paling kuat pun bukanlah apa-apa. Jadi dia harus menyentuh senjata Richard yang paling ampuh. Melihat penampilan Ye Junlin yang santai, Lee Chengmin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa maksudmu? Sudah seperti ini, dan kamu tidak gugup sama sekali. Ye Junlin tersenyum. Mengapa kamu gugup? Bukan kamu, sekarang kita adalah belalang di tali yang sama. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dari mana? Lee Chengmin memperhatikan hal lain dan tidak bisa tidak meragukan identitas Ye Junlin. Aku Ye Junlin. Saat dia mengatakan itu, Ye Junlin menurunkan topinya, memperlihatkan wajah aslinya. Berhentilah berpura-pura, itu bisa saja mudah. Lee Chengmin hendak menyamar, tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Apakah kamu benar-benar Ye Junlin? Lee Chengmin membuka mulutnya sedikit terkejut. Ini aku. Ye Junlin tidak perlu menyembunyikannya dari Lee Chengmin. Otak Lee Chengmin bekerja dengan cepat, dia banyak berpikir, dan dia menerima bahwa orang di depannya adalah Ye Junlin. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa bertahan? Lee Chengmin tampak tidak percaya. Ye Junlin terlalu luar biasa, bukan? Hanya beberapa klik di jarinya memblokir penggunaan kekuatannya. Dia ingin tahu kenapa Ye Junlin masih hidup. Ye Junlin tersenyum, terkadang apa yang kamu lihat mungkin tidak benar. Palsu, semua yang kita lihat adalah palsu. Lee Chengmin menganggap dirinya termasuk di antara sekelompok orang yang berdiri di puncak dunia. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Junlin menipu seluruh dunia. Jangan khawatir, dengan bantuanmu dan aku, kita akan bisa melarikan diri dengan selamat dari Star Country. Ye Junlin baru saja memeriksa informasi Lee Chengmin. Wanita ini adalah orang yang kejam, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di grup Sansing. Begitu dia mengetahui kartu truf Richard yang sebenarnya, dia harus mengungsi. Dengan kekuatannya dan pelarian Lee Chengmin, itu tidak menjadi masalah. Richard dan yang lainnya dengan cepat mempersempit pengepungan dan mempertahankan dengan ketat area sekitar Star City. Dengan kemampuan laboratorium dewa, benar-benar dapat dicapai hingga seekor lalat pun tidak dapat terbang. Cari mereka semua. Ingat Lee Chengmin sangat akrab dengan segala sesuatu di Star Kingdom. Dan bahkan mengetahui penempatan kita, kamu harus memperhatikan dengan cermat. Perintah Richard, berbagai departemen melakukan pencarian menyeluruh di Star City. Terutama tempat-tempat yang berhubungan dengan Lee Chengmin digeledah dengan panik. Waktu berlalu menit demi menit. Ye Junlin sangat bosan sehingga dia berbaring di sofa dan membaca beberapa informasi tentang Sansing Group. Bahkan ada anggur merah yang dikumpulkan oleh Lee Chengmin di sebelahnya. Lee Chengmin tidak punya pikiran apapun. Sebaliknya, dia sibuk sampai dia meninggal, mengawasi apa yang terjadi di luar. Dia tidak mengerti niat Ye Junlin untuk tidak pergi dan mengambil tindakan. Faktanya, Ye Junlin sedang menunggunya untuk mencari tahu apa senjata pembunuh terbesar Richard. Kudengar senjata pembunuh terbesar Richard adalah tubuh energi murni. Tubuh energi murni berasal dari eksperimen Su Zengji. Su Zengji menggunakan dirinya sendiri. Lee Chengmin akhirnya menemukan informasi tentang tubuh energi murni dan memberitahu Ye Junlin semua tentangnya. Sialan, mahakarya Su Zengji. Ye Junlin mengetahui sesuatu tentang Su Zengji, dan Wen Lei menyebabkan kecelakaan eksperimental hanya untuk menyingkirkannya. Tak disangka, laboratorium ini dipugar oleh Richard. Ini, bahkan versi Low End pun sangat menakutkan.
Wajah Ye Junlin menjadi serius. Selanjutnya kita harus berhati-hati. Kamu harus menggunakan semua sumber dayamu. Kita bisa bersembunyi jika kita bisa. Richard sering mencari-cari, tetapi masih tidak dapat menemukan siapapun. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi aku tidak dapat menemukan siapapun. Semua orang mulai merasa cemas, tapi Richard tersenyum. Saya punya cara. Saya pasti bisa menemukan seseorang. Di sisi lain, Ye Junlin tetap tenang seperti biasanya. Li Chengmin masih cemas, Richard dan yang lainnya sedang mencari dengan panik sekarang. Kita akan ditemukan jika kita bertahan setidaknya 1 hari. Apakah kamu tidak ingin memikirkan cara untuk pergi? Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir. Ini tidak akan memakan waktu sehari. Kamu dapat menemukannya dalam beberapa jam. Jangan meremehkan Richard. Pergi dan panggil semua kroni Li Chengmin. Perintah Richard. Segera, selusin kroni Li Chengmin dipanggil ke Richard. Di mana Li Chengmin? Richard bertanya. Teman-teman Li Chengmin semuanya bingung. Mengapa Anda bertanya kepada mereka? Kami belum tahu soal ini Tuan Richard, bukankah kami juga sedang mencarinya? Semua orang kebingungan. Richard tersenyum. Oke, saya tahu Anda berhubungan dengannya, Anda memberinya informasi dan kenyamanan. Boom, begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah drastis. Saat mereka baru saja bertengkar, Richard langsung berteriak, aku akan memberimu kesempatan, jika ada yang memberitahu keberadaan Li Chengmin, aku tidak hanya akan mengampuni nyawanya, tapi juga menghadiahinya, aku juga akan membuat pengecualian dan membiarkan dia bergabung laboratorium para dewa. Jika kamu tidak memberitahu, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Richard memberi 2 cara kepada semua orang, mati, atau angkat bicara dan nikmati kemuliaan dan kekayaan. Ketika mereka mendengar tentang bergabung dengan laboratorium dewa, beberapa orang terlihat antusias. Seharusnya menjadi impian mereka masing-masing untuk bergabung dengan laboratorium dewa. Siapa yang tidak mau, mimpi menjadi kenyataan. Jangan bilang padaku, Richard akan membunuhmu jika kamu memberitahuku. Iya. Apakah kamu tidak tahu gaya Richard? Ada beberapa orang yang ingin menjaga rahasia dan melindungi Li Chengmin. Dan mereka tahu bahwa meskipun mereka mengatakannya, mereka akan mati. Bunuh, perintah Richard, langsung membunuh orang-orang yang mengganggu moral tentara. Beberapa orang lainnya ketakutan. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan berakhir seperti ini. Jika kamu mengatakan kamu akan bergabung dengan laboratorium dewa, bagaimana aku bisa membunuhmu ketika aku mempekerjakan orang? Richard tersenyum. Li Siji bergema dari samping, ya, apakah saya bukan contoh? Selama itu berharga dan berguna, pasti digunakan kembali. Beberapa orang saling memandang dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkannya. Tak lama kemudian, anak buah Richard menemukan lokasi Li Chengmin berdasarkan alamat yang diberikan oleh beberapa orang. Telah dipastikan bahwa Li Chengmin dan orang itu ada di sini. Ekspresi Richard tiba-tiba berubah. Oke, perintahkan semua orang untuk mengepung tempat ini, segera berangkat, segera. Beberapa kroni Li Chengmin berkata dengan penuh semangat, Richard Tuande, menurutmu kita bisa bergabung dengan laboratorium dewa? Richard tersenyum, seperti setan. Beberapa orang sepertinya menyadari sesuatu dan langsung ingin melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin anak buah Richard membiarkan mereka pergi? Tak lama kemudian beberapa orang jatuh ke dalam genangan darah. Di tempat persembunyian rahasia Li Chengmin tiba-tiba kehilangan kontak dengan kroni-kroninya. Saat ini, Ye Junlin sedang menghitung mundur, 3, 2, 1. Boom, tiba-tiba rumah itu mengalami pemboman yang dahsyat. Mereka datang, apa yang harus dilakukan? Wajah Li Chengmin menjadi pucat. Bunuh, Ye Junlin dan 2 lainnya segera bertarung. Yang berada di garis depan serangan adalah organisasi Xinhua, organisasi tangan hitam dan konsorsium Sansing. Richard tentu saja ingin menggunakan kelompok umpan meriam ini. Usahakan untuk mengkonsumsi Ye Junlin dan keduanya sebanyak mungkin. Tapi dengan sisa ini, kamu ingin mengkonsumsi Ye Junlin. Hal yang mustahil. Kelompok sisa ini tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Junlin. Hanya dalam 1 putaran,
Grup Sansing menderita banyak korban dan banyak orang berjatuhan. Lee Chengmin juga menjadi semakin percaya diri dengan kekuatan Ye Junlin. Namun tak lama kemudian Richard tiba dengan pasukannya. Kamu tidak bisa lari, kamu ditakdirkan untuk jatuh ke tanganku hari ini. Richard tersenyum. Dia juga tidak berbicara omong kosong. Para ahli utama dari laboratorium dewa dan 2 badan energi murni dikirim langsung. Dia tidak bisa membuat kesalahan apapun kali ini. Ye Junlin harus ditangkap. Bersambung.